Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai kita lanjutkan materinya mengenai pengulangan. Jadi pengulangan di sini yang akan saya ajarkan pada mahasiswa adalah mengenai for untuk looping dan juga untuk while dan do while. Hanya itu aja. Di sini ada lagi yaitu for each. For each itu nanti terkait dengan array. Nah, karena terkait dengan array tidak bisa kita pelajari sekarang. Kita hanya mempelajari sekarang mengenai for, while, dan do while. Jadi materinya mengenai for, while, dan do while. Itu tiga jenis itu pengulangan yang akan kita pelajari kali ini. Ini adalah sintak mengenai while. Ya, sintak mengenai while ini di dalam kurungnya ini adalah suatu kondisi. Kondisi ini sama dengan if else tadi. Jadi kondisi if else ini adalah kondisi jika yang dalam kurung ini masih dalam keadaan benar, maka statement ini akan dijalankan. Jadi ini dia akan menjalankan statement dan dia kemudian kembali lagi ke ngecek ke while apakah masih sama, apakah masih sesuai. Kalau iya, dia akan turun ke bawah. Jadi ini contoh dari flowchartnya. Ini mengenai while. Jadi contoh jika count itu kurang dari 10, kan countnya masih 0, benar kan ya, sehingga dia turun ke bawah, count plus. Nah, karena di sini ada perubahan nilai pada count, maka countnya akan berubah dari 0 menjadi 1. Kemudian dia selesai dari pernyataan ini dia akan kembali lagi ke while ini. Nah, di sini count dicek. Di sini ini nilainya adalah count nilainya sudah 1 masih kurang dari 10, maka dia turun ke bawah, welcome lagi. Terus menerus begini sampai countnya plus ini 9 ya. Ketika 9 tambah 1 kan sama dengan 10. Nah, 10 dia naik ke sini dicek apakah 10 kurang dari 10, maka kondisinya dia false. Ketika false maka dia akan keluar. Kayak itu ya. Nah, pengulangan menggunakan while. Jadi loop continuation condition. Jadi berupa boolean expression di dalam kurungnya itu. Kondisinya true akan menyebabkan pengulangan ya. Jadi dimulai dengan lebih besar dan dimulai dari kurung buka dan kurung tutup. Tapi ingat, nggak boleh dilanjutkan dengan titik koma. Pak, apakah boleh pakai titik koma? Boleh, tapi kurung awal berikutnya nggak akan dijalankan. Jadi dia akan selesai sebelum titik koma. Nah, diperlukan blok kurung awal buka dan kurung awal penutup jika statement lebih dari 1. Contohnya ini ya, count kurang dari 10 ya. Ini langkah-langkahnya. Nilai awalnya count itu adalah 0. Kemudian dicek apakah 0 kurang dari 10 ya, count kurang dari 10. Ini keliru saya nulis ya, keliru nulis 10. Jika benar maka eksekusi statement dalam blok, jika salah dia akan keluar di perulangan. Dan yang keempat ini ada namanya plus ini increment ya. Oke, ini adalah contoh hasilnya. Dia akan ditampilkan 10 kali. Nah, ini beda lagi kasusnya yang dinamakan do while ya. Do while ini dia akan menjalankan dulu baru kemudian dicek. Menjalankan dulu baru kemudian dicek. Sehingga akibatnya dia akan tampil 11 kali. Kok bisa 11 kali? Jadi yang tadi itu ya, ini akan muter terus sampai 9 ini ketika ditambah-tambah dia kan masih 9 ini ketika dia di plus ya, di plus dia akan mencapai yang namanya 10. Apakah kurang dari 10? Oh, masih tetap sama ya, masih tetap sama. Jadi mohon maaf, ini masih tetap 10 kali ya, tetap 10 kali ini. Jadi bukan 11 kali. Cuma bedanya kalau seandainya pada nilai inisial ini Anda menulis angka 20, dia tetap masuk. Itulah kekurangan dari do while. Jadi artinya dijalankan dulu baru kemudian dicek. Kalau while do beda ya. Kalau seandainya nilai awalnya ini 20 misalkan, maaf ya, bukan di sini. Kalau misalkan nilai awalnya ini 20, maka dia dicek dulu. Oh, nggak boleh dong masuk sini karena nilaimu 20 ya. Tapi kalau while do kalau do kemudian while, ini meskipun ini 20 dia masih tetap bisa masuk.
Oke ya, saya teruskan. Dan kemudian ini adalah program untuk mencetak segitiga. Dia akan membuat bentuk segitiga, tapi ya segitiganya segitiga, dia akan mencetak segitiga. Jadi ini ada nilai valid ya, valid true ya, masukkan sebuah valid ini isinya adalah boolean ya. Jadi valid ini adalah isinya adalah boolean. Nah, cetaknya ada di sini. Jadi ini adalah mencetak. Jadi dia akan meminta ya, sampai nilainya itu valid ya, valid. Jadi harus angka ya, harus angka. Jika salah dia akan masuk di error. Seharusnya ini error ini. Jadi ada try kemudian ada catch. Umpama kita nggak menggunakan try catch, kita hanya menulis angka input begini. Kalau kita menuliskan suatu huruf atau tanda sama dengan atau apapun, maka program kita akan ngebug atau error ya. Lah, supaya programnya itu nggak nutup otomatis, maka di sini ada metode khusus di bahasa pemrograman namanya try dan catch. Jadi error apapun itu nggak akan sampai programnya nutup. Jadi kalau ada error, tiba-tiba error, maka dia akan dilempar ke catch ya, ke catch. Kemudian ini ada pengecualian. Dan kemudian di sini loopingnya ini adalah untuk pembuatan. Jadi loopingnya 2 kali. Jadi looping 2 kali itu jadi begini. Looping yang pertama itu tentu pendek banget ya, karena J masih kurang dari I. I untuk looping pertama kan otomatis 1 nilainya ya, sehingga hanya muncul 1 aja. Jadi ini looping horizontal. Jadi yang sebelah sini ini looping horizontal. Ya, ini looping horizontal ya. Yang kuning ini looping horizontal. Kemudian yang berwarna orange ini adalah baru dia looping vertikalnya ya, dia looping vertikalnya. Jadi horizontal dulu ya, horizontal dulu baru kemudian vertikal ya. Jadi ini horizontal baru kemudian dia vertikal. Setelah itu horizontal ya, kemudian vertikal ya, kemudian horizontal, kemudian vertikal, dan seterusnya ya. Jadi vertikalnya adalah looping besarnya. Jadi looping di dalam looping. Lah, ini adalah satu contoh penggunaan looping ya. Jadi ini adalah looping yang sederhana. Jadi nggak looping di dalam looping. Kalau tadi itu sifatnya adalah bertambah, ini sifatnya menurun ya. Lah, ini nggak akan pernah ditampilkan ya. Welcome to Java ini nggak akan pernah ditampilkan. Kenapa nggak akan pernah ditampilkan? Karena I-nya ini nilainya sudah -1. -1 itu kan kurang dari 0. Padahal syaratnya I harus lebih gede daripada 0. Sehingga ini nggak akan pernah ditampilkan. Beda dengan ini hanya akan ditampilkan 1 kali saja. Kenapa kok begitu 1 kali? Karena di sini setelah I kita inisialisasi nilainya -1, dia tetap bisa masuk sini kok ya. Kenapa kok tetap bisa masuk? Karena nggak dicek, karena dia diawali dengan namanya do. Nah, berikutnya ini adalah pengulangan ya untuk for ya, logika for. For ini terbagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah inisial. Jadi for ini sama dengan while, cuman inisialnya ini dimasukkan di statement, bukan di statement, di pengecekan untuk kondisi. Jadi inisialnya ini diletakkan di bagian yang pertama. Adapun untuk pengecekan kondisi yang kayak di while itu, ini diletakkan di yang kedua. Nah, baru kemudian ada suatu operasi untuk mengubah-ubah atau mengacak-acak ini ya, mengacak-acak nilainya, variabel-variabelnya itu ada di titik koma yang ketiga. Lah, baru kemudian di dalam kurung kurawalnya ini ada
statementnya, logikanya. Nah, jadi pengulangan for itu inisial ya, contohnya misalnya i diisi 0, kemudian terjadi looping, cek apakah i kurang dari 100 ya, jika iya benar maka dia harus ke sini terus mengulang lagi. Nah, logikanya for itu begitu ya. Jadi logiknya for diawali dengan ini titik koma, dan titik koma. Jadi inisial adalah nilai variabel ya. Adapun titik koma yang berikutnya ini adalah pengecekan. Jadi kalau selama kondisinya true maka dia akan terus looping, dan di titik koma yang terakhir ini ada namanya action. Jadi eksekusi pada suatu rumus atau apapun, pokoknya eksekusi ada di sana, bisa increment, pokoknya perubahan manipulasi nilainya itu diletakkan di sana. Contohnya ini jadi eksekusinya ya. Jadi yang titik koma yang ketiga. Nah, ini adalah inisialnya. Kita membuat variabel namanya count yang kita isi dengan nilainya 0. Count ini kemudian kita tambahkan terus ya, kita jumlahkan terus. Selama countnya kurang dari 10 maka dia akan terus looping ya. Nah ini, jadi ini adalah contoh pembuatan segitiga ya dengan teknik for ya. Teknik for tadi teknik while, ini teknik for. Jadi teknik for ini lebih rapi gitu ya, lebih rapi ya, karena inisial, logika, dan aksi manipulasi dari logikanya ini diletakkan dalam satu di dalam kurung ini. Jadi ini lebih ringkas ya. Cuman penggunaan for apakah lebih bagus daripada while? Tidak, keduanya itu ada tempatnya masing-masing ya. Jadi bahasa pemrograman itu nggak akan membuat sesuatu yang percuma gitu. Jadi karena memang dia meletakkan pada posisinya masing-masing. Jadi kita hanya belajar mengenai do dan for, while dan for. Jadi ini contoh-contoh yang ada di PPT ini sebenarnya sudah sangat banyak banget. Nah ini contoh lagi penggunaan yang berbeda ya. Nah ini dengan cara break. Jadi pengkondisiannya itu ada di dalamnya. Jadi inisialnya diletakkan di mana? Ternyata di luar sini. Kemudian operasinya untuk mengubah-ubah nilai yang dibutuhkan di kondisi itu diletakkan di sebelah sini ya. Jika count kurang dari 10, lah pengecekannya itu ada di sini, di dalamnya sini. Selama count kurang dari 10 maka dia akan terus lanjut ya. Lah ketika countnya itu misalkan ini 9 tambah 10 ya kan looping. 9 tambah 10 kan dia akan looping. Dia akan looping sama 10, kemudian dia masuk sini kan. Nah karena di dalam for ini nggak ada apa-apa, kosongan. Pertama kosong, bagian kedua kosong, bagian ketiga kosong, maka dia akan lanjut ke sini. Nah di sini dijumpai nilainya kok 10 kan nggak boleh masuk sini, sehingga dia harus masuk ke yang else ya. Ingat ya, if else ya. Nah dia menjumpai break. Apa sih sebenarnya break itu? Nah, break itu akan memaksa putus. Jadi kalau Anda lihat tadi di switch ya, di video sebelumnya mengenai switch, kalau nggak di break dia akan continue, dia akan lanjut turun ke bawah. Tapi kalau dia di break dia akan keluar dari pernyataan itu. Ingat, kalau ada break dia akan keluar dari pernyataan ini. Ini kan kurung awal ya. Lah, maka dia akan keluar, pindah ke sini ya. Nah, ini namanya break. Dia akan keluar. Jadi break itu pengganti dari ini, pengecekan ini. Sebenarnya sama kok ya. Di dalam for ini ada breaknya juga. Cuman ketika kondisinya sudah nggak cocok, maka dia akan keluar. Ya sama, break juga sebenarnya. Oke. Did you know? Jadi ini ya, ini sesuatu yang sebenarnya apakah Anda tahu gitu loh ya. Kayak di YouTube itu kan kadang-kadang ada tahukah Anda gitu, atau kadang dulu waktu kita masih SD itu kan ada video IPA gitu ya, di TVRI, di Indosiar kadang ada TV untuk pendidikan itu. Apakah Anda tahu gitu? Tahukah Anda
Ini ada lagi contoh yang lain ya. Jadi contoh yang lain, looping forever, loop perulangan yang tidak berhenti, terjadi karena logic error. Kok bisa logic error? Iya. Contohnya kita masuk ke sini. Ini looping forever ya, selamanya, abadi ya, sampai komputernya mati. Looping forever. Kenapa kok looping forever? Karena count ini selalu benar. Kan countnya kan 0. 0 apakah kurang dari 10? Iya benar. Tapi ingat, tidak ada namanya tindakan untuk memanipulasi logikanya. Seharusnya kan countnya plus, ini nggak ada. Nah, kondisi ini akan menyebabkan dia looping forever. Kalau Anda ngoding seperti ini dan Anda biarkan laptop Anda menyala terus menggunakan kabel, CPU Anda jadi panas karena dia terus-menerus akan muter terus ya, kerja terus CPU-nya. Nah, ini juga ada lagi yang namanya kalau ini bukan looping forever ya. Pak, sia-sia Pak, kan ini titik koma ini ya. Jadi dia nggak mengeksekusi apapun. Tapi meskipun nggak mengeksekusi apapun, ini sama saja dengan menyibukkan CPU. CPU akan sibuk untuk menghitung ini. Apa sih tujuannya sebenarnya ini? Kenapa kok CPU harus dibuat sibuk? Supaya ada namanya delay. Ini adalah teknik untuk menunda. Tapi sebenarnya cara ini cara yang jelek untuk melakukan delay. Cara yang bagus bagaimana? Ya gunakan sleep. Apa sih sebenarnya bedanya sleep dengan ini? Sama-sama menunda. Oke. Kedua-duanya dapat poin, yaitu sama-sama menunda sekian jeda waktu. Tetapi perbedaannya, kalau sleep dia akan di CPU itu ada namanya fase namanya suspensi atau penundaan. Kalau Anda tahu sepeda motor ada namanya skok ya. Skok itu kan, atau bahasa Inggrisnya suspensi ya. Suspensi itu apa namanya, itu kayak pir, pegas. Jadi misalkan ada gerombolan dia bisa menahan. Nah, suspensi kalau di sleep ini dia akan masuk di fase namanya fase tidur ya. Jangan gerak dulu, tidur dulu ya. Anda dia disuruh tidur dulu. Karena tidur maka tidak ada aktivitas apapun. Jadi CPU ini tidak melakukan aktivitas apapun. Karena nggak ada aktivitas yang dilakukan, maka CPU jadi dingin ya. Nggak panas karena dia harus bekerja. Kalau kita banyak kerja, kita jadi panas ya. Tapi kalau kita tidur, tubuh kita mengalami penurunan suhu. Tapi kalau kita lari-lari, suhu kita jadi meningkat ya. Nah, ini contoh delay. Jadi ini kalau Anda coba ya akan menampilkan count 0. Tapi nggak langsung muncul, delay dulu, diam dulu. Ini karena ini ngitung sampai berapa ini? 2 sampai 2 miliar kali. Setelah ketemu 2 miliar kali, dia akan masuk sini, dicek. Jadi count masih kurang dari 10, maka dia ke sini. Saya tampilkan. Nah, sini ngitung lagi sehingga kesannya ini ke sini jadi lama, ada delay. Nah, ini teknik delay, tapi teknik delay yang jelek ya. Nah, oke. Nah ya, kemudian array ini tidak dibahas sekarang, tapi array ini akan kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Oke. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.